Kepada Bapak RT 5 RW 1 yang saya hormati, kepada Bapak Sukri selaku Kaur Kesra yang saya hormati, dan kepada adik-adik, mbak-mbak dan mas-mas dari mana mbak? Dari UMP, selamat datang di Desa Pejokon, khususnya di RT 5 RW 1, dan kepada seluruh ibu-ibu warga PKK RT 5 RW 1 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah Ibu Painah, di mana memenuhi undangan yaitu pertemuan rutin PKK RT 5 RW 1 Desa Pejokon. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama. Kepada Bapak RT yang saya hormati dan Bapak Supri selaku Kaur Kesra dan Mbak mahasiswa maaf ya, maaf sebelumnya tempatnya sempit ya Mbak. Blok nanti suguhan atau apa kurang, saya mohon maaf sebelumnya, dan saya tidak mengisi atau menyambung. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Maras PKK dan Maras KB. Kepada yang bertugas disilahkan. Hidup jaya PKK Tuk 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Sebagai amanah bagi manusia, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teladan kita dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesehatan lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dengan seimbang, dan manusia diberi peran kepada khalifah untuk menjaga, merawat, serta melestarikannya. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini memberi kita peringatan agar tidak merusak lingkungan, baik melalui sampah, pencemaran, maupun perilaku yang mengganggu keseimbangan alam. Ibu-ibu, kebersihan dan kesehatan lingkungan bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadis ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan yang bersih merupakan tanda keimanan seorang muslim. Lingkungan yang sehat membawa banyak manfaat. Udara yang bersih membuat tubuh kita sehat, air yang jernih menjaga kita dari penyakit, dan lingkungan yang rapi membutuhkan ketenangan. Namun sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat memicu penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, hingga berbagai penyakit berbahaya lainnya. Karena itu, menjaga kesehatan adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat kesehatan Allah yang berikan. Mari kita renungkan, apakah kita sudah menjaga lingkungan rumah kita? Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita sudah mengurangi kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa aturan, atau memberikan genangan air yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk? Ibu-ibu, menjaga lingkungan bukanlah tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil memiliki arti besar. Menanam pohon, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, membersihkan saluran air, hingga mengurangi penggunaan plastik. Semua itu adalah amal kebaikan yang berpahala dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Di akhir pesan ini, marilah kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Jadikan rumah dan tempat tinggal kita sebagai tempat yang bersih, sehat, dan nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan hati yang ikhlas untuk merawat bumi sebagai amanah yang mulia. Sekian sedikit siraman rohani dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati Ibu dan Bapak dalam acara penyuluhan ini dan teman-teman yang saya banggakan. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu serta kami pemateri kita yang luar biasa yang nanti akan membawakan yang berjudul berbagi ilmu tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Perkenalkan, kami semua dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi teknologi laboratorium medik, dengan saya sendiri yang bernama Asa Sriati, dan ini teman saya Anita Destia, yang sini Muhammad Yusuf, ini Nabela, ini Cayati, dan itu Ade Firman. Lingkungan yang sehat mencerminkan kehidupan yang sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tubuh yang sehat dan kuat akan mempermudah aktivitas dan beribadah dalam lebih optimal. Sebelum masuk ke acara ini, marilah kita dengarkan sedikit sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu RT pada kegiatan penyuluhan sore hari ini. Kepada Ibu Warsina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Painas, selaku tuan rumah dan keluarga yang saya hormati, pada Bapak RT yang kami hormati, pada Bapak Supri selaku kawan Kesra yang kami hormati, dan kepada Mas dan Mbak dari UMPY yang saya hormati. Alhamdulillah nih, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali nih. Tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sholawat salam senantiasa mari kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad. Terima kasih pada Bapak Putra yang sudah menyempatkan waktunya. Sudah hadir ya. Dan pada ini mahasiswa dari UMP juga terima kasih sudah alhamdulillah nih sudah direncanakan dari dulu dan sekarang kita dan ya. Tak lupa bagi Ibu Paina, terima kasih sudah menyediakan tempat, dan tidak hanya ya Ibu, semua bagi ibu-ibu anggota PKK RT 5 ya, yang saya sayangi dan hormati. Terima kasih sudah hadir ya. Sudah ngisi absen semua? Sudah ya, alhamdulillah. Yang di luar belum? Oh sudah, alhamdulillah. Yang di luar dengar ya Bu? Bukan ya. Ya. Ini kemarin saya bilang ke Bapak RT, ini untuk mengundang Bapak Supri ini berkenaan dengan ini apa ya, kawan putra ini Bapak Supri ini yang berkompeten dalam bidang bantuan ya, bansos ya. Nanti monggo ibu-ibu silakan tanya apa saja kepada Bapak Supri. Oh ya, gimana sih? Aku jadi orang beli bantuan gitu ya Bu. Terus, terus
gimana sih biar bagaimana ya biar kita dapat bantuan mungkin itu atau ada yang mau minta hasil ini buku ada di sini ya. Kalau kita mau datang ke balai desa mungkin agak sungkan ya, hanya tanya hasil gitu. Ya ini sekarang Bapak Supri ada sini bisa dicek tadi ya Pak Supri ya. Bisa, yang penting ada datanya. Oh yang penting ada datanya ya. KTP semua. Jadi di sini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang mengenai kesehatan lingkungan. Melalui kegiatan ini, kita akan belajar bareng-bareng tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan supaya tubuh tetap sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit. Selama pemateri menyampaikan materinya, kami harap ibu-ibu bisa menyimak dengan baik, karena nanti juga akan ada sesi tanya jawab tentang materi yang kami sampaikan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri yang pertama yaitu Mas Yusuf. Kepadanya kami persilakan. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi. Karena lingkungan adalah tempat di mana menjadi tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Selanjutnya itu ada syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama itu air. Air itu harus jernih, tidak berbau, tidak tercemar, dan dimasak hingga 100 derajat Celcius atau sampai mendidih agar terhindar dari bakteri. Dan yang kedua itu ada udara. Udara mengandung oksigen cukup dan bebas dari polusi seperti karbon dioksida. Dan yang ketiga itu tanah, subur untuk tanaman dan tidak tercemar logam besi, logam berat seperti besi, tembaga, dan timbal. Selanjutnya ada cara pencegahan kesehatan lingkungan. Yang pertama, untuk bisa mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, untuk bisa melakukan penghijauan. Yang kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Menanam banyak tumbuhan di lahan yang kosong itu dapat membantu dalam mengurangi pemanasan global. Karena tanaman itu dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan dapat menghasilkan oksigen atau O2. Dengan begitu, kualitas udara dapat membaik dan kita juga sebagai manusia dapat memperoleh oksigen yang diperlukan untuk bernafas juga dengan baik. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sehat itu harus dijaga kebersihannya, karena kebersihan dapat mencegah penyakit. Sampah dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, sampah organik atau sampah yang dapat didaur ulang dan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Contohnya seperti daun, sisa makanan, kulit buah, dan juga kotoran hewan. Yang kedua, sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti plastik, kaleng, botol kaca, atau barang elektronik lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu yang pertama ada penyediaan air minum, yang kedua ada pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga ada pembuangan sampah padat, yang keempat ada pengendalian vektor, dan yang kelima ada pengendalian pencemaran udara. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama ada pengaruh terhadap individu. Lingkungan yang kotor meningkatkan risiko kesehatan sebesar 1,1% lebih tinggi dibanding lingkungan yang sehat. Yang kedua, polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru.
Yang ketiga, ada sanitasi yang buruk. Ini memicu penyakit infeksi, terutama pada bayi dan anak-anak. Dikarenakan pada bayi dan anak-anak ini imun pada tubuhnya belum sekuat orang dewasa. Jadi semisal kita flu atau apa, pasti anak kecil itu gampang rentan terkena penyakit itu. Dan yang terakhir itu ada kurangnya penghijauan dan polusi tinggi. Ini menimbulkan stres dan gangguan psikologis. Seperti contohnya seperti macet, kita kadang macet lama banget gitu kan, terus pikiran kita juga jadi stres gitu. Terus selanjutnya ada pengaruh terhadap keluarga. Sanitasi rumah tangga yang buruk ini meningkatkan penularan penyakit antara anggota keluarga. Yang kedua, ada beban penyakit yang tinggi. Ini dapat meningkatkan biaya pengobatan dan menurunkan ekonomi keluarga. Benar ibu-ibu? Apabila ada anggota keluarga yang sakit, pasti yang lainnya tertular, kita mengeluarkan lagi untuk uang berobat. Terus yang ketiga itu ada stres dan lingkungan yang buruk. Ini mengganggu pola komunikasi dan pola asuh orang tua. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap komunitas atau masyarakat. Yang pertama ada polusi dan kerusakan lingkungan. Ini menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang kedua, bencana atau lingkungan ini menurunkan pendapatan dan meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi. Dikarenakan pada bencana lingkungan kita untuk mencari rezeki itu agak sedikit terhambat. Dan yang ketiga itu kualitas air yang buruk. Ini menyebabkan gangguan kesehatan massal dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk yang poin yang ketiga ini bisa lebih sering kita terkena penyakit kulit. Yang keempat ini ada ketimpangan sosial meningkat akibatnya kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan akses kesehatan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Yang pertama, pencemaran air menyebabkan diare dan demam berdarah akibat bakteri E. coli dan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua itu pencemaran udara menimbulkan asma dan ispa atau infeksi saluran pernapasan akibat asap kendaraan, rokok dan industri. Yang ketiga, pencemaran tanah memicu kerusakan saraf dan kanker karena zat kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya itu demam Dengue. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan diturunkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak kurang dari 15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa, tergantung lingkungan kita. Penyakit ini adalah virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utama. Di samping nyamuk Aedes aegypti, demam Dengue dapat menyebabkan demam tinggi, ruam, dan nyeri otot dan sendi. Sedangkan demam berdarah Dengue dapat menyebabkan kebocoran plasma yang mengakibatkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah, tiba-tiba shock, hingga bahkan kematian. Selanjutnya ada pengendalian faktor penyakit demam berdarah Dengue atau yang biasa kita sebut sebagai DBD. Upaya pengendalian vektor difokuskan pada pemutusan siklus hidup nyamuk, terutama pada tahap jentik atau larva yang berkembang biak di genangan air bersih. Strategi pengendalian vektor DBD dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan kegiatan 3M+, yaitu yang pertama, menguras tempat penampungan air, yang kedua, menutup rapat wadah air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk, serta langkah tambahan seperti menaburkan larvasida. Yang terakhir, menggunakan kelambu atau obat nyamuk dan memelihara ikan pemakan jentik. Yang selanjutnya itu pengendalian biologis dan pendekatan edukatifnya. Pengendalian biologis dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami nyamuk seperti ikan gupi. Untuk pendekatan edukatifnya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga dapat
dengan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. Selanjutnya ada pemberantasan sarang nyamuk, merupakan kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk. Penularan berbagai penyakit seperti demam berdarah, dengue, chikungunya, malaria, dan filariasis atau kaki gajah. Di tempat-tempat perkembangannya, rumah bebas jentik sangat bermanfaat karena populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Pencegahan secara massal di lingkungan setempat dapat dilakukan bekerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan. Dengan puskesmas setempat dilakukan dengan pembersihan sarang nyamuk, fogging, atau memutuskan mata rantai pembiakan nyamuk Aedes aegypti dengan abatisasi. Selanjutnya ditegaskan lagi secara ringkasnya tindak lanjut penanggulangan kasus DBD di lapangan dengan penyelidikan epidemiologi. Untuk yang selanjutnya ini ada spesies serangga penyebab penularan penyakit. Serangga yang sering berperan sebagai vektor atau pembawa penyakit yaitu organisme yang membawa atau menularkan patogen seperti virus, bakteri, atau parasit dari satu inang ke inang lainnya. Ini terjadi melalui gigitan, kontak, dan pembuangan kotoran. Di sini ada spesies nyamuk. Yang pertama adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini merupakan penyebab demam berdarah dengue, virus Zika, dan chikungunya. Yang kedua ini ada Anopheles spp, yaitu penyebab malaria. Dan yang ketiga ini ada Culex spp, yaitu penyebab filariasis atau kaki gajah. Bisa dilihat pada gambar. Untuk penyakit chikungunya ini pada kulit terdapat bercak merah, dan untuk penyebab filariasis ini kakinya besar sebelah gini. Bisa dilihat pada gambar. Ini Aedes aegypti. Nyamuk ini berukuran kecil, berwarna gelap dan dengan garis-garis putih pada kaki dan badannya. Bisa dilihat pada gambar. Hidupnya ini di air bersih, tergenang, ember, pot bunga, dan genangan air kecil. Penyakit yang ditularkan seperti demam berdarah dengue, chikungunya, Zika, dan demam kuning. Nyamuk ini berasal dari Afrika dan penularan demam berdarah pada nyamuk Aedes aegypti ini sangat tinggi. Nyamuk Aedes aegypti ini menggigitnya pada siang hari atau sore hari juga. Terus yang kedua ada Aedes albopictus. Ini spesifik nyamuk yang dikenal sebagai nyamuk harimau Asia. Nyamuk ini berasal dari Asia, wilayah Asia, yang berciri-ciri tubuhnya berwarna hitam, garis putih tunggal yang memanjang di bagian punggung. Untuk nyamuk Aedes aegypti dan albopictus ini bisa dibedakan dari badannya. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu gemuk dan Aedes albopictus itu sangat langsing atau terus penyakitnya itu hampir sama kayak Aedes aegypti, yaitu demam berdarah dengue, chikungunya, Zika. Kalau di Aedes aegypti ini penularan demam berdarahnya itu sangat tinggi, tetapi di Aedes albopictus ini rendah penularannya. Terus berkembang biaknya ini di wadah-wadah kecil yang berisi air. Terus yang ketiga ini ada Anopheles. Anopheles ini jenis nyamuk atau penyebab penyakit malaria yang pada umumnya pada manusia. Ini nyamuk Anopheles sering ditemui di wilayah Papua. Penyakit yang dikeluarkan itu malaria dan kaki gajah. Terus nyamuk ini beraktivitasnya itu di malam hari. Bertelurnya itu di aliran yang tenang seperti rawa, genangan air, tepi sungai atau kolam, dan parit yang tidak mengalir deras. Dan ini ada spesies lalat atau yang pertama itu ada Muscadus domestica atau lalat rumah yang kita sering temui di rumah-rumah. Ini menularkan penyakit demam tipoid atau tipes, terus disentri dan kolera.
Yang kedua itu Glosina spp, itu penyebab penyakit tidur. Dan yang terakhir itu ada spesies kecoa atau Rhopes. Kecoa membawa patogen melalui kontak dengan permukaan atau makanan. Terus ada Blattella germanica dan Periplaneta americana dapat menularkan penyakit seperti Salmonella atau E. coli. Ini dapat menyebabkan penyakit diare. Terus berkontribusi pada penyakit gastrointestinal. Seperti itu penjelasannya Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Monggo boleh bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya Mas, itu kalau ada titik-titik di kok di bak atau di kebun-kebunnya pada kaleng itu diapakan, mau ditutup apa diapakan? Apabila izin menjawab Ibu, kalau ada jentik-jentik itu segera dibuang Ibu. Dikarenakan untuk jentik-jentik ini perkembangannya sangat cepat. Itu sekitar 7 hari sampai 14 hari itu udah langsung jadi nyamuk. Nah, terus kayak kalau larva itu kayak ugat-ugat gitu di dalam airnya. Itu nggak apa-apa, langsung dibuang aja airnya. Iya, masing-masing. Yang penting nggak membentuk genangan air. Oh iya. Kalau tahu yang buka Kurep benar. Iya. Jadi orang pada bayu. Ya, lebih baik semprot lebih iya. Kalau nggak ada semprotnya dibuang aja, asal jangan membentuk genangan air. Apakah ada lagi? ada ya paling belakang-belakang. Kaleng aja ya. Buka. Ini ada sedikit hadiah dari Bu yang bertanya. Sedikit Ibu. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Monggo ibu yang lain Bu, ada pendorong. Protes. Ada 2 penanya lagi, silakan. Itu tadi ada dijelaskan tentang pemindahan vektor apa ya kalau nggak salah, itu maksudnya gimana? Pemindahan vektor itu si nyamuk ini terbang Bu, habis dari misalnya dia berhinggap di kotoran. Nah, dia terbang itu hinggap ke tubuh kita. Itu vektor itu membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi dia hinggap di kulit seperti itu. Dia hinggap terus kayak telurnya itu hinggap di apa ya? Ya di bagian tubuh kita. Jadi si penyakit itu akan menular di dalam tubuh kita dan kayak seperti DBD gitu, bukan demam. Terima kasih. Gitu. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, nunggu. Mas, seandainya ada ini kaki gajah, untuk mengetahui ciri-cirinya itu lebih awal bagaimana? Untuk Gajah. Kalau kaki gajah, Oh, gitu. biar tahu bahwa ini nantinya, nah itu ciri-cirinya bagaimana? Kayak kaki gajah. Ciri-ciri kaki gajah itu terjadi pembengkakan yang sangat besar Bu. Langsung ketika itu nyamuk hinggap, ada beberapa waktu itu akan kebas terlebih dahulu, terus membengkak. Membengkaknya itu bukan kayak seperti kita jatuh gitu kan, bengkak cuma sedikit, tapi tambah besar, bukan tambah mengecil. Berapa lama itu kira-kira untuk inkubasinya? Untuk pada penyakit gajah ini, penyakit kaki gajah maksudnya sangat lama ya Pak. Ini jangka waktunya ini 6 bulan sampai 1 tahun. Bisa sekali indikasi kaki gajah. Untuk pengecekan lebih lanjut sih mending lebih ke rumah sakit.
ketika udah lebih dari 5 hari kaki atau badan kita udah mulai dingin, segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tengahnya mungkin dicukupkan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam berbicara. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada sedikit dari kita, nggak banyak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Sedikit Ibu. Kelompok 4 bersih lingkungan, bebas nyamuk, hidup sehat. Siapa kita? RT 5 RW 1. One is the loneliest number that you'll